Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami berasal dari kelompok 10 dengan materi diskonto tunggal. Sebelumnya, kami beranggotakan saya sendiri yaitu Roza Armanda dengan NIM 2419074. Yang kedua yaitu Dewita Sandri dengan NIM 2419015. Yang ketiga yaitu Putih Salsabil dengan NIM 2420061. Sebelum masuk ke diskonto tunggal, ilustrasinya, jika Harry meminjam uang kepada Rusdi sebesar 1 juta atas dasar bunga tunggal yang dikembalikan setahun kemudian, jika saat meminjam uang yang diterima Harry itu 880, maka dikatakan dalam hal ini Harry telah membayar diskonto sebesar 120.000. Jadi diskonto adalah uang bunga yang dibayarkan oleh peminjam saat menerima pinjaman. Jika nilai diskonto itu sama dengan BD dan jumlah uang yang diterima saat meminjam atau nilai tunainya itu sama dengan NT dan jumlah uang yang harus dikembalikan atau nilai akhir itu sama dengan M, maka BD sama dengan M dikurang NT atau diskonto sama dengan nilai tunai nilai akhir dikurang dengan nilai tunai. Diskonto terbagi menjadi dua. Yang pertama diskonto dari nilai akhir dan diskonto dari nilai tunai. Diskonto dari nilai akhir yaitu BD sama dengan P per 100 dikali M dikali T per H. Dengan keterangan BD itu bunga diskonto, P itu suku bunga diskonto, M itu nilai akhir, T itu waktu pinjaman, dan H itu 1 tahun atau 12 bulan. Baiklah, perkenalkan nama saya Putih Salsabila. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai diskonto dari nilai tunai. Di sini saya akan menjelaskan rumusnya, yaitu ada BD sama dengan P per 100 dikali M. Karena M sama dengan NT ditambah BD, maka BD sama dengan P per 100 dikali MT ditambah BD. Nah, BD ini sama dengan P per 100 dikali MT ditambah P per 100 dikali BD. Lalu B dikurang P per 100 dikali BD sama dengan P per 100 dikali MT. Lalu BD dikali 1 dikurang P per 100 sama dengan P per 100 dikali MT. Lalu BD dikali 100 dikurang P per 100 sama dengan P per 100 dikali MT. Dan terakhir yaitu BD sama dengan P per 100 dikurang P dikali MT. Dengan keterangan yaitu BD sama dengan bunga diskonto, lalu P itu suku bunga diskonto, dan M nilai akhir, lalu MT sama dengan nilai tunai. Kita masuk ke contoh soal. Saya meminjam uang dengan suku bunga diskontonya yaitu 12% setahun. Jika yang diterima hanya 750.000, berapa pinjaman uang harus dikembalikan setelah 1 tahun? Kita jawab, diketahui ada NT-nya itu 750.000, lalu ada P-nya 12% dan T-nya sama dengan 1. Masuk ke rumus BD sama dengan P per 100 dikurang P dikali NT. Kita masukin nilainya, jadi 12 per 18 dikali 750.000. Dengan hasil 102.272,73 rupiah. Dan kita masuk ke rumus M sama dengan NT ditambah BD. Masukin nilainya yaitu 750.000 ditambah 102.272,73 rupiah. Nah, jumlah akhirnya jadi 853.272,73 rupiah. Jadi, uang yang harus dikembalikan setelah 1 tahun adalah sebesar 853.272,73 rupiah. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, saya Dewita Sandri dengan NIM 2419015 akan melanjutkan mengenai materi diskonto tunggal, di mana dalam surat hutang peminjaman uang ada terdiri atas jangka waktu pinjaman serta nilai nominal pinjaman, di mana besarnya hutang yang tertera dalam surat pinjaman. Yang kedua yaitu tanggal jatuh, yaitu tanggal kapan hutang tersebut harus dibayarkan. Lalu ada
adanya harga jatuh, di mana jumlah uang yang harus dibayarkan pada tanggal jatuhnya hutang. Di mana juga surat hutang dapat diperjualbelikan sekali atau lebih sebelum tanggal jatuhnya. Dalam hal ini, biasanya pembeli mendiskonto harga jatuhnya dari tanggal pembelian sampai tanggal jatuhnya sesuai dengan tingkat diskonto yang disepakati kedua pihak. Contohnya saja, Anita ingin meminjam uang dari Bank X selama 90 hari dengan tingkat bunga sebesar 6%. Dia memerlukan uang sebesar Rp400.000. Berapakah yang harus dipinjam? Nah, untuk soal tersebut dapat kita selesaikan dengan M sama dengan Rp400.000 per 1 dikurang 6% atau 0,06 dikali 90 per 100 menghasilkan Rp406.091,37.